إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah solat Jumat Masjid Al-Amanah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, dilanjutkan dengan bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah khatib yang berdiri di sini tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah henti-hentinya, senantiasa mengingatkan akan sebuah wasiat pesan yang selalu diulang oleh seorang khatib di tiap khutbah Jumatnya. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak faidah dan pelajaran berharga dari firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian berjumpa dengan ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga, pasang hati kita, karena setelah seruan ini hanya berisi dua kemungkinan. Entah itu berupa perintah yang kalian disuruh untuk mengerjakan, atau berupa larangan yang kalian disuruh untuk meninggalkan. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini Allah perintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah katakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana caranya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarilah mereka dengan ilmu, ajarilah keluarga kita dengan ilmu, ajarilah anak-anak kita dengan ilmu, dan didiklah mereka dengan adab. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat kepada kita, wahai para bapak, wahai para calon bapak, wahai para laki-laki yang beriman, demi Allah ayat ini menyuruh kita untuk mendidik dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, dan demi Allah kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita didik untuk anak-anak kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran bagaimana syariat ini sangat memotivasi kita para lelaki yang beriman untuk perhatian dengan keluarga kita. Adalah seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Begitu perhatiannya beliau di dalam mendidik anaknya, sampai-sampai beliau tuliskan sebuah kitab hadis yang sangat terkenal dan begitu fenomenal, Bulughul Maram judulnya. Kitab hadis yang beliau susun tersebut ditujukan untuk
sebagai panduan di dalam mendidik buah hatinya tercinta, seorang putra yang baru saja lahir yang sudah didamba-damba sejak lama. Ada lagi ulama lain bernama Ibnul Jauzi. Beliau sampai menyusun kitab Luftatul Kabat fi Nasihatil Walad, sebuah kitab berisi 18 bab. Semua bab isinya adalah berisi nasihat untuk sang anak. Maka jamaah sekalian, maka para bapak dan juga para calon bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat buat kita semua agar kita mau perhatian mengajari ilmu dan mendidik adab kepada anak-anak kita. Di samping itu, di dalam ayat ini juga ada isyarat kepada kita bahwa kita disuruh untuk lebih semangat belajar. Karena bagaimana kita mau mengajar jika kita tidak belajar? Pepatah Arab berbunyi, faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan pernah bisa memberi. Apa yang hendak kita ajarkan, apa yang hendak kita sampaikan jika kita tidak belajar? Apa yang mau kita contohkan kepada anak-anak kita jika kita tidak mengilmui apa yang kita amalkan? Sungguh kasihan anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Suatu kali seorang ulama bernama Malik bin Dinar, beliau melihat ada seorang lelaki dewasa yang begitu buruk kualitas salatnya. Lantas kemudian Malik bin Dinar berujar, ma arhamani bi'iyalihi, sungguh kasihan keluarganya. Ada orang yang berada di dekat Malik bin Dinar pun bertanya keheranan. Yang jelek solatnya adalah lelaki dewasa tersebut, tapi mengapa yang dikasihani oleh Malik bin Dinar adalah keluarganya? Lantas orang tersebut pun bertanya, ya Aba Yahya, yusi'u hadzal rajul salatahu wa tarhamu bi iyalihi. Wahai Abu Yahya, wahai Malik bin Dinar, yang jelek solatnya ini adalah lelaki dewasa tersebut, tapi mengapa yang engkau kasihani justru keluarganya? Maka Malik bin Dinar sejurus kemudian lantas menjawab, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Alasannya adalah karena lelaki dewasa tersebut adalah orang yang dituakan di keluarganya, dan dari sosoknya lah keluarganya belajar darinya. Itulah sebabnya kenapa Malik bin Dinar mengasihani lelaki dewasa tersebut. Oleh karenanya bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat kepada kita semua untuk lebih bersemangat di dalam belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita nantinya. Dan bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar? Itulah sebabnya Imam Ad-Dhahhak rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, beliau katakan, di balik kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebenarnya di balik perintah ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu berkata, memerintahkan kepada kita semua, i'malu bi ta'ati wa ta'allamu wa 'allimu ahlikum bima faradtu 'alaikum wa 'ala ahlikum. Kata Imam Ad-Dhahhak ketika menafsirkan ayat ini, seolah-olah Allah itu berkata, taatlah kalian kepadaku, belajarlah kalian, dan ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang sesuatu yang telah aku wajibkan bagi kalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pasti dibawakan oleh para ulama yang membahas tema-tema seputar tarbiyatul abna. Ketika kita membahas dan membincang tentang tema-tema pendidikan anak, pastilah kita diingatkan dengan firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Karena di sini ada isyarat kepada kita para orang tua, para lelaki yang beriman, untuk mendidik keluarga kita. Di dalam ayat ini juga ada isyarat agar kita punya visi yang mulia, agar kita punya harapan dan cita-cita yang luar biasa, yaitu bisa masuk surga sekeluarga.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ternyata untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka, caranya adalah dengan ilmu dan pendidikan adab. Jika ingin mengukur seberapa jarak antara surga dengan keluarga kita, mari kita merenung, mari kita berkaca. Sudah sedekat apa keluarga kita dengan ilmu dan pendidikan agama? Mari kita merenung, mari kita berkaca. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Jaga salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang sangat menarik pula yang kita bisa petik dari firman Allah taala di surat At-Tahrim ayat ke-6 yang sudah kita panjang lebar jelaskan di khutbah pertama. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang menarik di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata anfusakum lebih dahulu, baru kemudian diiringi dengan kata ahlikum. Ini isyarat kepada kita semua. Ini pelajaran dan pengingat bagi kita bahwasanya perbaikan keluarga itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena Allah tidak katakan ku ahlikum wa anfusakum, tapi yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Dengan kita memperbaiki diri sendiri, maka kita akan bisa memberikan keteladanan dan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Dengan kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, maka nanti Allah yang akan membantu kita memperbaiki keluarga kita. Bahkan dengan kita mensolehkan pribadi kita, hubungan kita dengan keluarga akan baik-baik saja nantinya. Abdullah bin Aun, salah seorang ulama, pernah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Proses pendidikan dan pengajaran itu akan berlangsung baik manakala antara sang pendidik memiliki keterhubungan yang baik dengan sosok yang dididik. Ketika hubungan kita dengan baik, maka insyaallah ta'ala proses pengajaran akan berlangsung dengan mudah. Maka di antara kunci untuk menjaga hubungan kita di keluarga tetap baik-baik saja sehingga memudahkan proses pendidikan nantinya adalah dengan cara mensolehkan pribadi kita. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Boleh jadi hubungan kita yang buruk dengan pasangan kita selama ini, boleh jadi anak yang diperintah tapi tidak pernah mengindahkan apa yang kita sampaikan, diperintah justru malah membantah, istri tidak taat pada suaminya. Bisa jadi hubungan-hubungan yang tidak baik ini lantaran karena disebabkan dosa-dosa kita yang sudah menggunung tinggi, dosa-dosa kita yang sudah tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas.
Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita mulai perbaikan dari diri kita. Membiasakan diri kita untuk mendatangi majelis ilmu-ilmu agama. Walhamdulillah di masjid yang kita cintai ini begitu banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita datangi. Mari kita mulai dari semangat belajar ilmu agama, kemudian setelahnya kita semangat mengamalkannya, setelahnya kemudian kita mendakwahkannya, dan kemudian kita bersabar di atasnya. Karena untuk membiasakan keluarga kita di atas ibadah tentu perlu kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah di atasnya. Allah katakan, Allah perintahkan kita bersabar bukan dengan kata wasbir, tapi Allah katakan wastabir. Istobaro dengan sobaro tentu maknanya berbeda. Istobaro ini adalah fiil atau kata kerja bimakna lil kuwah, menunjukkan perbuatan yang sangat. Itu artinya ketika menyuruh keluarga mengerjakan sholat, semangat untuk beribadah, kita disuruh bersabar bukan dengan sabar yang biasa, tapi sabar yang penuh perjuangan, sabar yang penuh kesungguhan, sabar yang penuh dengan usaha dan pengorbanan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. PR kita banyak di dalam membimbing dan mendidik keluarga, tapi mari kita mulai dari diri kita. Dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita mampu untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan tidak ada kata terlambat untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan upaya kita memperbaiki hari-hari yang tersisa, nanti Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kita di masa-masa yang sebelumnya. Para ulama mengatakan, aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Perbaikilah hari-harimu yang tersisa, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita, mensolehkan diri-diri kita. Mari kita berjuang bersama, mari kita berupaya menjadi pemimpin keluarga teladan yang sangat memberikan keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin, fi Suriah, fi Burma, fi Indonesia, wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu, istaqimu, i'tadilu wasuddul khalal. Mari jemaah sekalian kita lurus dan rapatkan shafnya. Allahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل
يسمعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون